Dalam sejarah manusia, kita belum pernah menyaksikan transfer kekayaan sebesar dan senyap ini. Jika melihat harga emas dan melihatnya naik, jangan hanya memikirkan faktor spekulatif atau spekulatif saja. Itu hanyalah alasan yang dangkal. Jauh di bawahnya, gempa seismik sedang terjadi. Negara-negara timur, Tiongkok dan Rusia, telah melancarkan kampanye habis-habisan untuk melepaskan diri dari cengkeraman USD emas, baik berupa perhiasan atau aset standar, kini telah menjadi senjata nuklir dalam perang mata uang ini. Di dunia di mana kebenaran tersembunyi, kembalinya emas asli dan jebakan uang kertas adalah sesuatu yang perlu dipahami. Untuk menjelaskan mengapa harga emas naik, kita perlu memahami sebuah konsep yang selalu ingin disembunyikan oleh bank-bank besar di Wall Street, emas kertas. Bayangkan Anda pergi ke restoran dan membeli tiket makan. Restoran menginstruksikan bahwa setiap kali Anda membawa voucher, mereka akan menyajikan daging sapi asli. Tapi masalahnya restoran itu hanya punya satu potong daging sapi asli, tapi mereka mencetak ratusan kupon dan menjualnya ke ratusan orang berbeda. Mereka percaya bahwa tidak mungkin ratusan orang datang untuk makan pada waktu yang bersamaan. Begitulah cara kerja pasar emas barat. Emas kertas adalah kontrak berjangka dan sertifikat berharga, sehingga orang berdagang berdasarkan angka di layar komputer tanpa pernah menyentuh emas asli. Masalahnya terletak pada rasio cadangan. Dalam dunia finansial, diperkirakan untuk setiap ons emas asli, terdapat puluhan bahkan ratusan ons emas kertas yang beredar di pasaran. Sistem ini bekerja dengan lancar selama masyarakat mempercayainya. Namun ketika kepercayaan hilang, ketika orang terburu-buru membawa surat-surat untuk meminta emas asli, restoran itu akan bangkrut. Itulah yang mulai terjadi. Pertukaran emas dan valuta asing baik di timur maupun barat berhadapan langsung dengan Tiongkok. Mereka menyadari kelonggaran, bahkan keajaiban, pasar uang kertas. Tiongkok telah mengambil langkah yang sangat cerdik. Mereka mendirikan pertukaran emas fisik di Shanghai. Perbedaan lantai Shanghai adalah 100% perdagangan fisik. Jika Anda membeli emas, Anda membayar dengan uang asli dan menerima emas asli, dengan nomor seri yang jelas disimpan di gudang transparan. Tiongkok ingin menyampaikan kepada dunia, singkirkan limbah kertas barat, datanglah ke sini dan pertahankan nilai sebenarnya. Jika tidak, trungkuk ang DNBG Queen NH Gia Fang Cam. Sekarang, saya akan pergi ke New York. Namun sekarang, uang mengalir ke Shanghai, di mana harga emas fisik seringkali lebih tinggi dibandingkan harga emas kertas di negara-negara barat. Yechin Lahi Ucam Tecuk di CKHNGL Cha, Mau Fang, Tetai bernyanyi NG. Mengapa harga emas di AS dan Inggris mengering? Jawabannya terletak pada istilah keuangan yang disebut arbitrase. Seperti yang saya katakan, harga emas di Shanghai biasanya lebih tinggi 50 hingga $100 per ons dibandingkan di New York. Investor cerdas dan bank-bank Tiongkok telah melihat peluang yang sangat menguntungkan. Apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka menggunakan USD untuk membeli kontrak emas kertas murah di bursa AS atau London. Kedua, alih-alih membayar tunai seperti biasa, mereka bersikeras membayar dengan emas asli. Ketiga, setelah menerima emas asli dari gudang barat, mereka langsung mengirimkannya ke Shanghai untuk dijual dengan harga lebih tinggi. Tindakan ini ibarat pompa raksasa yang menyedot emas dari gudang barat dan menuangkannya ke timur. AS dan Inggris berada dalam dilema. Jika mereka tidak mengirimkan emas asli, reputasi bursa akan runtuh. Dan jika mereka mengirimkan emas, cadangan mereka akan habis pula. Untuk mencegah gelombang penarikan emas ini, bursa barat mulai mengambil kendali. Mereka mempersulitnya, menaikkan biaya transaksi, menaikkan biaya pengiriman, memerlukan dokumen yang rumit, atau hanya mengizinkan penarikan dengan jumlah minimum yang sangat besar, misalnya 100 ons. Bahkan ada informasi yang menunjukkan bahwa AS harus menyewa emas dalam jumlah besar. Mengapa menyewa? Untuk mengisi gudang yang kosong. Sehingga ketika tim pemeriksa atau investor melihat ke dalam, mereka tetap melihat emas batangan berkilau. Namun emas sewaan tetaplah hutang. Itu hanya lapisan tipis perban yang dioleskan pada luka berdarah. Dan ketika kepercayaan terguncang, tindakan sihir ini hanya membuktikan kelemahan sistem. Mengenai data 5.000 ton emas yang diklaim Cina miliki, itu hanya data resmi. Para analis memperkirakan berdasarkan data ekspor-impor dan hasil pertambangan dalam negeri, jumlah sebenarnya bisa mencapai 5.000 ton atau lebih. Lalu mengapa Tiongkok harus menyembunyikan emas? Jaga emasnya tetap penuh, damai dan jangan takut untuk turun. Tiongkok tidak ingin membuat pasar khawatir terlalu dini. Jika mereka segera mengumumkan bahwa mereka memiliki ribuan ton emas, harga emas akan meroket ke tingkat yang tidak terkendali, sehingga akumulasi emas menjadi mahal. Mereka terus mengumpulkan emas secara diam-diam melalui bank komersial milik negara dan dana investasi nasional, dan tidak mengeluarkan laporan resmi cadangan devisa. Tujuan utama mereka bukanlah untuk berspekulasi dan mendapatkan keuntungan. Tujuan mereka adalah kelangsungan hidup dan sejarah. Sejak Perang Dunia Kedua, USD telah menjadi bos dunia. Sistem Bretton Woods, lalu sistem fiat,
Dan kemudian USD, siapapun yang ingin bertransaksi secara internasional harus menggunakan USD. Hal ini memungkinkan Amerika memiliki keistimewaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencetak uang untuk membeli barang dari seluruh dunia. Tentu saja Tiongkok dan Rusia melihat kelemahan fatal ini. Ketika Amerika membekukan cadangan devisa Rusia senilai $300 miliar setelah konflik Ukraina, seluruh dunia tersadar. Ternyata USD bukanlah milik Anda, itu hanya hak istimewa yang Amerika izinkan untuk Anda gunakan. Jika Anda tidak baik, mereka akan mematikan saklar dan aset Anda akan hilang. Ini adalah tantangan terakhir. Tiongkok memahami bahwa untuk menjadi negara adidaya sejati, Tiongkok tidak bisa membiarkan perekonomiannya berada di tangan lawan-lawannya. Emas adalah satu-satunya jalan keluar, karena emas bukan milik negara manapun, tidak dapat dibekukan oleh sanksi di Washington, dan memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat disangkal. Dalam tatanan dunia baru yang berbasis komoditas, Tiongkok tidak sendirian dalam perjuangan ini. Rusia adalah sekutu utama. Jika Tiongkok adalah pabrik dunia, maka Rusia adalah gudang sumber dayanya. Rusia memiliki cadangan minyak, gas, berlian, kokas, dan tentu saja emas. Ketika Rusia dan Tiongkok bergandengan tangan, mereka menciptakan sistem ekonomi mandiri. Mereka mulai membayar pesanan, minyak, dan gas dalam yuan, bukan USD, tapi bagaimana negara lain bergantung pada yuan atau rubel? Inilah saatnya emas harus lebih banyak digunakan. Tiongkok menetapkan mekanisme di mana negara-negara yang memegang RMB dapat menukarkannya langsung dengan emas di Shanghai. Ini adalah bentuk baru dari standar emas. Ini tidak seperti sistem yang mematok harga emas, tetapi menciptakan kepercayaan. Ambil saja uang saya, jika Anda tidak percaya, saya punya emas asli di sini untuk segera ditukarkan dengan Anda. Dewan Kerja Sama Teluk, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan dan anggota-anggota baru mencakup lebih dari 40% populasi dunia dan memiliki proporsi PDB yang sangat besar. Mereka bergerak menuju mata uang sentral yang didukung oleh komoditas, dan emas memainkan peran kuncinya. Jika rencana ini berhasil, permintaan USD akan menurun drastis. Ketika negara-negara tidak lagi membutuhkan USD untuk membeli minyak atau berdagang satu sama lain, apa yang akan mereka lakukan dengan tumpukan obligasi pemerintah Asia yang mereka miliki? Mereka akan terjual habis. Dan kemudian, bencana finansial akan menimpa mata uang AS. Mengapa harga emas akan terus meningkat? Orang-orang akan bertanya, emas sudah naik setinggi ini, apakah akan runtuh untuk mengambil keuntungan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat hubungan antara emas dan mata uang. Faktanya, bukan emas yang harganya naik, tetapi uang yang kehilangan nilainya. Ini adalah kebingungan yang umum. Faktanya, emas tidak bisa meningkat nilainya. 1 ons emas dari Mesir kuno hingga sekarang hanya bisa membeli pakaian mewah atau makanan dalam jumlah yang setara. Yang berubah adalah daya beli uang kertas. Ketika bank sentral mencetak uang untuk menyelamatkan perekonomian, setiap koin yang Anda pegang mengalami devaluasi. Bayangkan Anda mempunyai sebuah cangkir dan pemerintah terus menuangkan lebih banyak air ke dalamnya, namun Anda tetap harus membayar harga yang sama. Emas adalah timbangan untuk mengukur tingkat banjir di cawan tersebut. Kenaikan emas menjadi 2.500, 3.000, atau 5.000 dolar tidak berarti emas lebih berharga, namun berarti USD secara bertahap menjadi mata uang karet gelang. AS terbebani dengan utang lebih dari 38.000 miliar dolar. Pembayaran bunga tahunan melebihi anggaran mereka. Mereka tidak punya cara untuk membayar utangnya kecuali 2 cara. Yang pertama adalah gagal bayar, yang akan menghancurkan sistem keuangan global. Dan yang kedua adalah mencetak uang lebih banyak untuk melunasi utang. Hal inilah yang mereka lakukan sehingga menyebabkan inflasi meningkat, dan masyarakatlah yang menderita akibat kenaikan harga komoditas. Emas adalah musuh utang publik. Semakin banyak utang pemerintah, semakin rendah kepercayaan terhadap mata uang dan semakin tinggi harga emas. Dengan momentum pertumbuhan utang saat ini, tidak ada alasan bagi harga emas untuk berhenti di level saat ini. Inflasi dan kebenaran brutal tentang dompet Anda. Anda pasti sering mendengar para pakar ekonomi berbicara tentang inflasi 235. Tapi jujur saja, apakah biaya hidup Anda hanya meningkat 5% setiap tahunnya? Inflasi pada dasarnya adalah cara pemerintah menyedot darah dan modal dari kantong masyarakat tanpa pemberitahuan. Jika Anda menyimpan 1 miliar VND di bank dengan tingkat bunga 6%, namun inflasi real 10%, harga rumah, mobil, makanan naik 10%, maka setelah 1 tahun, meskipun Anda melihat jumlah uang di buku tabungan Anda meningkat, daya beli Anda yang sebenarnya telah hilang sebesar 4%. Anda mati perlahan tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya mengapa Swiss dan negara-negara lain harus selalu memegang emas dan tidak menimbulkan bunga, karena menjaga daya beli. Kita mungkin sedang memasuki masa inflasi tinggi yang berkepanjangan. Banyak faktor yang menjaga inflasi tetap rendah selama 30 tahun terakhir, seperti globalisasi, murahnya barang-barang dari Tiongkok, murahnya energi, dan stabilitas politik, mungkin telah berakhir. Dunia terpecah, negara-negara berlomba senjata,
membangun benteng mereka. Energi itu mahal, sehingga menaikkan harga komoditas. Sementara itu, mata uang akan terus kehilangan nilainya. Dan emas akan menjadi satu-satunya pulau yang mempertahankan nilainya terhadap mata uang dan jatuhnya mata uang kecil. Ketika perang antara USD dan emas semakin sengit dan aliansi Rusia-Tiongkok terjadi, mata uang negara-negara berkembang akan menjadi yang paling rentan. Ketika USD berfluktuasi dengan kuat, mata uang lainnya juga akan ikut terpengaruh. Jika USD terdepresiasi secara paralel dengan depresiasi emas, negara-negara dengan banyak utang dalam denominasi USD akan mengalami krisis ganda. Kita telah melihat hal ini terjadi di Turki, Argentina, atau baru-baru ini di beberapa negara Amerika Selatan. Masyarakat di negara-negara ini kehilangan kepercayaan terhadap mata uang domestiknya, dan mereka mulai terburu-buru membeli emas dan mata uang keras. Hal ini menciptakan spiral yang mematikan. Semakin banyak orang membeli emas, semakin banyak mata uang lokal yang terdepresiasi. Semakin banyak mata uang lokal yang terdepresiasi, semakin banyak orang yang panik dan membeli lebih banyak emas. Menanggapi kenaikan emas serta jatuhnya mata uang tradisional, Bank Sentral kembali ke rencana mata uang digital Bank Sentral, CBDC. Jangan salah, CBDC pada dasarnya hanyalah mata uang digital yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengontrol setiap transaksi Anda. Namun jika CBDC juga tidak didukung oleh sesuatu yang bernilai nyata seperti emas, maka itu hanyalah versi emas kertas yang lebih canggih. Jadi apa yang harus Anda lakukan di dunia yang bergejolak ini? Kelompok ini bukan untuk menimbulkan kepanikan, namun agar kita melihat langsung kebenarannya. Dunia tempat kita tinggal berubah dengan sangat cepat. Jangan hanya melihat angkanya saja, lihatlah esensinya. Saat melihat harga emas naik, jangan buru-buru bergembira dan membeli hanya karena takut ketinggalan. Membeli emas dengan pemahaman bahwa itu adalah bentuk asuransi terhadap ketidakstabilan sistem keuangan. Pertanyaan yang tepat saat ini bukanlah, haruskah emas mencapai $3.000? Pertanyaan yang tepat adalah, berapa lama sistem moneter saat ini akan bertahan? Pertama, pahami aset fisik. Di dunia di mana segala sesuatu dinilai berdasarkan angka virtual di layar, carilah sesuatu yang nyata seperti emas, real estate, atau keterampilan pribadi. Kedua, diversifikasi internasional. Jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang mata uang. Mari kita pahami pergerakan arus modal dari barat ke timur. Ketiga, meningkatkan pengetahuan keuangan. Ini adalah senjata paling ampuh. Ketika Anda memahami cara kerja dunia, Anda tidak akan lagi menjadi domba yang dipimpin oleh berita-berita kecil dan menyimpang. Emas telah ada selama lebih dari 5.000 tahun. Tinggi MICHTNTMT Cachong Cebo CHNG TNM 1971 NI, TC Lami CHHN 50 tidak. Banyak hal yang harus dilakukan. Perang uang kertas telah berakhir. Apa yang dilakukan Tiongkok dan Rusia bukanlah hal baru. Mereka hanya membawa dunia kembali ke prinsip dasar perekonomian. Apa yang tidak dapat dicetak, mempunyai nilai. Cadangan emas as dan Inggris bisa habis, dolar as bisa kehilangan keunggulannya, dan inflasi bisa mengikis kekayaan banyak orang. Namun bagi mereka yang memahami permainan geopolitik ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sebuah tatanan baru di mana nilai-nilai sejati akan menang. Kenaikan harga emas lebih dari 50% sejak awal tahun hingga saat ini bukanlah fenomena sementara. Ini adalah peringatan bagi era yang telah berakhir. Kita tidak bisa menolak arus sejarah, namun kita bisa memilih untuk berdiri teguh dengan pemahaman dan persiapan yang matang.